Stawu ajagilu rapat dan luruskan saf. Halu badan maliki wal aqdam, sujud bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Sallu salatu wadih. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahib al-tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil iman wal islam, kama ashkuruhu ala minhatus siyam wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر، 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 ولله الحمد. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات, alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan taufiknya kita telah melaksanakan dan ikut menyukseskan puasa Ramadan yang merupakan kesempatan emas, kesempatan menimba kebaikan yang mungkin tidak berguna. Banyak di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ayah dan ibu kita, yang sebenarnya masih ingin hadir bersama kita menikmati suasana yang seperti ini, menikmati suasana bergembira karena telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, berdoa kita kepada Allah mudah-mudahan puasa kita diterima. Berdoa kita kepada Allah mudah-mudahan qiyam kita diterima. Berdoa kita kepada Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan, sehingga apa yang diharapkan, cita-cita yang akan kita dapatkan melalui Ramadan benar-benar tercapai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tahukah kalian takwa itu kaum muslimin? Tahukah kita takwa itu kaum muslimat? Takwa adalah setinggi-tinggi predikat, setinggi-tinggi martabat. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tahukah tentang apa ketakwaan itu? Apa hasil yang didapat? Orang bertakwa adalah orang-orang yang dijanjikan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Tahukah tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita mendapatkan surga tersebut? Yaitu dengan mendapatkan ampunan ilahi. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi manusia paling bertakwa karena diampuni dosanya telah lalu dan yang akan datang. Dan kita yang berpuasa dan qiyam Ramadan menjadi bertakwa karena diampuninya dosa-dosa kita. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena perintah Allah dan karena melaksanakan perintahnya, wa ihtisaban, dan hanya berharap pahala daripadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berlakukan qiyam Ramadan karena iman, karena mengikuti perintah Allah, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan pahala hanya daripadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul Lailatul Qadar karena iman, karena perintah Allah dan mengikuti perintahnya dan mengharap wahtisaban dan mengharap pahala hanya daripadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi gol yang harus kita cetak di bulan Ramadan ini adalah mendapatkan ampunan dosa, dan itulah ciri khasnya hamba Allah yang bertakwa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inni atqakum lillah, saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, wa a'lamukum bihi, yang paling berilmu tentangnya daripada kalian. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan predikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka siapa yang dosanya tidak diampuni pada bulan ini, maka dialah yang sebenarnya merugi. Siapa yang dosanya bulan ini tidak diampuni, dialah yang celaka dan rugi. Nabi alaihi salatu wassalam di hari Jumat di bulan Ramadan naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin 3 kali. Lalu salah satunya adalah ditanyakan oleh sahabat, kami mendengar kamu wahai Rasulullah mengatakan amin, ada apa yang terjadi? Nabi mengatakan, atani Jibril datang kepadaku, lalu dia mengatakan 3 doa, yang salah satunya adalah man atahu Ramadan falam yughfar lah, raghima anhu man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh tersyukur di atas hidungnya, celaka orangnya yang datang Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang terhormat, apabila Allah mengampuni dosa kita, berarti kita menjadi orang-orang yang benar. Tetapi bila dosa-dosa kita tidak diampuni, maka pintu tobat masih terbuka sampai terbit matahari dari mana dan sampai hapus ketenggorokan. Mari kita hari ini yang merasakan merugi di bulan Ramadan, cepat-cepatlah kembali kepadanya, beristighfar banyak-banyak kepadanya, bertasbih dan bertahlil, bertakbir kepadanya, mengucapkan tahlil dan salawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, supaya kita menutupi kekurangan kita. Bagaimana mereka diterima? Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa cepat melaksanakan perintah. Apakah Ramadan sudah berhasil membuat kita ketika mendengarkan azan dikumandangkan di rumah-rumahnya, bergegas kita menuju kepadanya? Orang yang bertakwa
ketika ada panggilan bersedekah, segera dia ikut di dalamnya. Karena ciri khas orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak walaupun dalam keadaan sulit, apalagi dalam keadaan lapang. Sudahkah ketika kita marah bisa menahan diri, karena sesungguhnya puasa telah melatih. Ketika orang mencela dan mencaci, kita katakan inni mru'un sha'im, saya sedang berpuasa, saya tidak akan melawan, saya tidak akan membalas. Bila ini sudah ada pada diri kita, wal kadhiminal ghaidha, dan siap untuk menahan amarah, itulah ciri khas orang bertakwa. Dan bila ini sudah kita dapatkan, mudah-mudahan amal kita diterima, doa kita dikabulkan. Orang yang bertakwa, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah dan kaum muslimah yang terhormat, adalah bila diperintah oleh suaminya, bukan cepat menjawab tetapi cepat melaksanakan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa adalah setiap mengurus urusan atau orang berurusan dengannya selalu memudahkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu menganjurkan untuk memudahkan urusan kita. Nabi alaihi salatu wassalam, ma khuyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma. Nabi alaihi salatu wassalam tidak disuruh memilih antara dua perkara kecuali dia pilih yang paling mudah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sudahkah kita ketika melihat anak-anak yatim atau memiliki anak yatim, kita senantiasa belas kasihan kepadanya, menyantuninya, bukan sebaliknya menghardik dan tidak mempedulikannya? Sudahkah kita yang punya anak-anak senantiasa mengarahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah? Muru auladakum bis-salati li sab', suruhlah anak-anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li 'ashr, dan bila sampai 10 juga tidak salat silakan dipukul, tapi dengan pukulan mendidik, bukan pukulan yang menghancurkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki orang tua, ayah dan ibu, atau ustaz dan guru, senantiasa berbakti kepadanya dan menghormati segala ucapannya. Setinggi apapun predikat seorang anak, setinggi apapun pangkat seorang anak, dia tetap anak dan tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya orang bertakwa, setelah perintah beribadah kepada Allah, datang kepadanya perintah wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan setelah meninggal pun masih digusur kita untuk berbakti pada orang-orang tua kita. Orang yang bertakwa adalah yang senantiasa rajin di majelis-majelis ilmu, karena takwa adalah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana kita bisa mengetahui yang disuruh Allah kalau kita jauh dari majelis-majelis ilmu? Bagaimana kita tahu apa yang dilarang Allah kalau kita jauh dari majelis-majelis ilmu? Maka beragama adalah dengan wahyu yang diturunkan, bukan dengan hawa yang diperturutkan, bukan dengan nafsu yang dipikirkan. Maka belajarlah kepada para ulama, dan jangan belajar kepada para pemikir yang mengikuti hawa dan pendapat, tetapi mengikutilah kepada para ulama yang mengikuti wahyu diturunkan atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya kepada para ibu-ibu, berbahagialah, karena sesungguhnya sudah ditakdirkan ibu-ibu lebih duluan bangun di bulan Ramadan, menyiapkan sahur, dan lebih bersiap lebih awal ketika perbukaan. Kalau ibu-ibu dan saudari-saudari kesemuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sedikit pun merasa terpaksa atau dipaksa,
sesungguhnya man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im. Orang yang menyiapkan perbukaan untuk satu orang puasa, dia pahala orang yang berpuasa. Min ghairi yanqus min ujurihim syai'ah, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan di dalamnya terdapat unsur bakti kepada suami atau kepada orang tua. Karena sesungguhnya wanita-wanita itu cepat masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dengan 4 syarat. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalatil jannah. Apabila seorang wanita mendirikan salat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya serta taat pada suaminya, maka dia bebas masuk surga dari pintu yang manapun. Barakallahu li lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal mawa'idhi wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh fala ni'mal mustaghfirun. Alhamdulillahi ala ma aslah wasyukru lahu ala ma awlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la jalla wa ala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi sadati syurafa wa ashabihi alqadati kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd, فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukanlah musiman, bahwa Allah yang kita ibadah kepadanya bukan hanya menerima doa kita di bulan Ramadan, tetapi tanda diterimanya amal seperti kata para ulama adalah at-tatba'at ta'ata at-ta'atu wa'daha, yaitu ketaatan yang sudah terjalin, ketaatan yang sudah terbina di bulan Ramadan diikuti dengan ketaatan-ketaatan setelahnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yang yakin, yaitu kematian. Dan ingatlah bahwa Allah suka kalau kita bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Aku segera datang kepadamu ya Rabbi agar engkau cepat ridha. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah adalah punca daripada segala visi dan misi kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Dan setelah Ramadan, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan yang sangat diberikan pahala yang besar adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh dilaksanakan dengan berturut-turut dan itu lebih afdal, dan boleh dilaksanakan secara terpisah, itu juga dibolehkan. Barang siapa yang masih berhutang puasa, yang sakit, yang musafir, haid atau nifas, kalau ingin membayar di bulan Syawal, mendahulukan juga dibolehkan. Dan andainya dia undur sampai bulan yang lain karena puasa Syawal terbatas, maka boleh juga. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha baru membayar hutang puasa Ramadan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan tahun depan. Ini menandakan bahwa mengqada puasa yang tertinggal boleh dilambatkan, tetapi dicepatkan jauh lebih afdal, karena kita tidak tahu ajal kapan datangnya.
Dan tentu saja dalam Islam tidak ada hari raya lagi setelah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Walaupun kita puasa 6 hari, tapi cukup dengan hari raya Idul Fitri. Sedangkan hari raya lainnya sudah dianulir dan dibatalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau datang ke Madinah. Penduduk Madinah waktu itu, kota Yathrib, punya kebiasaan beberapa hari raya. Lalu Nabi katakan, Innallaha abdalakum idaini khairan minhuma. Allah telah ganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih afdal, yang bernilai, yang berharga, yang berpahala. Yang kita baca pada hari raya ini adalah segalanya adalah kebaikan yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan sampai meninggalnya Nabi, dan sampai habisnya masa sahabat, bahkan masa tabi'in, masa tabi'in, sampai pada imam-imam yang kita ikuti, baik Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan Ahmad, tidak pernah ada hari raya di dalam Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa adalah yang melaksanakan perintah Allah dan tidak mengada-ngada dalam agama sesuatu apapun. Karena Nabi kita sendiri tidak dibolehkan mengada-ngada dalam agama. Bagaimana dengan kita? Ittabi' ma yuha ilaik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa-hawa dan keinginan mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك قلت في كتابك وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد قلت في كتابك وقولك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اللهم إن هذا الدعاء، اللهم إن هذا منا الدعاء، اللهم إن هذا منا الدعاء، اللهم فاستجب دعاءنا، اللهم فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من مات منهم اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا كريم يا رحمن يا عظيم يا منان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فتغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اختم لنا رمضان بمغفرة ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها
jiddaha wa hazlaha wa khata'aha wa amdaha wa kullu dhalika indana ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma naqqi dhunubana, Allahumma ighsil hawbatana wa taqabbal taubatana ya karim ya rahman ya rahim ya mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa yazid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Dan selamat berhari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bikhair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.